Berjumpa kembali dengan Bapak. Untuk kali ini kita akan membahas tema 8, Bumiku. Topik yang akan kita bahas adalah perbedaan waktu dan pengaruhnya. Ada bagian yang pertama. Memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Judul adalah kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek isi teks. Kita dapat mengetahui perkiraan isi teks dengan mengetahui makna kata kunci dalam judul tersebut. Menurutmu, apa kata kunci dari judul teks berikut? Judulnya adalah Perbedaan Waktu di Indonesia. Perbedaan waktu di Indonesia. Jadi kata-kata kunci yang muncul nanti adalah jelas. Yang pertama, perbedaan waktu. Di Indonesia ada 3 perbedaan waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Rotasi bumi dan akibatnya. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Apa akibatnya? Akibat dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di bumi, gerak semu harian matahari, dan perubahan arah angin. Gerak semu matahari mengesankan seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya bumilah yang bergerak pada porosnya, sehingga seolah-olah benda langit di sekitarnya ikut bergerak. Ini contoh keadaan siang hari ya. Kemudian ini contoh keadaan pada malam hari. Perbedaan wilayah waktu di bumi. Perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Setiap 1 kali berrotasi, bumi berputar 360 derajat. Perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Maka setiap jam bumi berputar sejauh 15 derajat. 15 derajat dari mana? Dari 360 derajat dibagi 24 jam. Maka setiap 1 jam bumi berputar sebanyak 15 derajat. Indonesia terletak di antara 95 bujur timur sampai 141 bujur timur, sehingga panjang wilayah Indonesia itu ada 46 derajat. Kalau setiap jamnya itu 15 derajat, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Yang pertama waktu Indonesia Barat, yang kedua waktu Indonesia Tengah, dan yang ketiga waktu Indonesia Timur. Menurutmu, jika di Jakarta pukul 8.30, kira-kira di Semarang, Palangkaraya, Kendari pukul berapa? Ingat, kalau masih dalam satu waktu Indonesia, misalnya waktu Indonesia Barat, maka jamnya tidak berubah. Ya, ingat selisihnya 1 jam 1 jam. Nanti kalian lihat di petamu masing-masing ada itu 3 daerah waktu Indonesia. Waktu Indonesia Barat itu meliputi provinsi mana saja, Tengah itu provinsi mana saja, Timur provinsi mana saja. Maka nanti lihat atlas kalian masing-masing. Menentukan kata kunci pada judul teks. Informasi dari sebuah teks dapat dicari dengan mengidentifikasi kata kunci yang terdapat pada judulnya. Kata kunci merupakan kata yang mewakili informasi penting yang terdapat di dalam teks. Yang berikutnya interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang terdapat dalam tangga nada. Ada 2 jenis interval nada. Interval nada yang harmonis
dan interval nada yang melodis. Interval nada yang harmonis itu merupakan dua nada yang dimainkan secara bersamaan. Sedangkan interval nada melodis, dua nada yang dimainkan satu nada, kemudian menyusul satu nada yang lainnya secara berurutan. Khusus nanti interval nada akan Bapak sampaikan secara tersendiri tentang interval nada yang harmonis dan interval nada yang melodis. Mari kita nyanyikan lagu berikut ya. Mi fa sol mi re mi do, re mi fa la sol do la sol fa mi, sol mi re do. Kita ulangi. Mi fa sol mi re mi fa la sol do la sol fa mi, sol mi re do. Itulah rumah kami, tempat kami tinggal, halamannya yang bersih, tempat aku main. Senang aku di sana, tinggal di rumahku, bersama ibu ayah yang ku sayang selalu. Memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks non-fiksi. Yang pertama, kita harus perhatikan judul teksnya dengan cermat. Setelah kita mengetahui judulnya, pasti kita akan tentukan kata kunci yang ada pada judul. Memahami makna dari kata kunci tersebut. Kemudian yang keempat, memperkirakan informasi apa sih yang akan disajikan berdasarkan judul tersebut. Misalnya, judulnya Wisata Pantai di Pulau Bali. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya wisata pantai di Pulau Bali. Yang jelas yang pertama adalah wisata pantai. Yang kedua, Pulau Bali. Nanti akan menceritakan wisata pantai dari perjalanannya, dari keadaan pantainya, kemudian bagaimana keadaan di Pulau Bali. Karakteristik geografis negara-negara Asia. Untuk kali ini kita akan bahas Thailand. Thailand memiliki luas sebesar 513.120 km persegi. Batas-batas wilayah negara Thailand, sebelah utara berbatasan dengan Laos dan Myanmar. Sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Sebelah barat Myanmar dan Samudra Hindia. Dan sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Ini gambar bendera Thailand. Sungai Chao Phraya mengalir dari bagian utara sampai wilayah bagian selatan di Thailand. Aliran sungainya dimanfaatkan sebagai sarana transportasi oleh warga-warga sekitar. Sama dengan keadaan sungai di Indonesia. Sungai di Indonesia juga banyak yang digunakan sebagai sarana transportasi oleh warga di sekitar bantaran sungai. Hasil pertanian terbesar dari negara Thailand adalah padi. Maka Thailand mendapat julukan sebagai negara penghasil padi terbesar atau lumbung padinya Asia. Itu berada di Thailand. Padahal kalau kita pikir Indonesia lebih luas dibanding Thailand. Tapi mengapa Thailand menjadi lumbung padi Asia? Karena Thailand fokus untuk melaksanakan pertanian terutama padinya. Sementara Indonesia daerah-daerah pertanian khususnya persawahan sudah disulap menjadi daerah-daerah perumahan, perkotaan. Akhirnya menjadi sempit lahan pertanian untuk tanaman padi kita. Hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Menjaga kebersihan lingkungan harus dilakukan dimanapun kita berada. Kita harus bisa melaksanakan tugas membersihkan rumah dengan penuh tanggung jawab. Kalau di sekolah berarti kita juga nanti akan mendapatkan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas masing-masing. Lingkungan yang bersih akan membuat penghuninya sehat. Maka ayo kita biasakan menjaga kebersihan di lingkungan kita. Mulailah dengan hal-hal yang mudah, seperti membuang sampah di tempat sampah. Jangan hanya kata-katanya saja membuang sampah di tempat sampah, tetapi prakteknya kita membuang sampah di sembarang tempat. Lakukan hal yang sekecil mungkin, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Ya, kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Ya, apalagi nanti kalau kita sudah masuk, ya, kalau kita sudah belajar tatap muka di kelas, kita harus lebih ketat melaksanakan protokol kesehatan. Pelaksanaan protokol kesehatan tidak hanya ketat di sekolah, di rumahmu juga harus dilaksanakan dengan baik. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih dan selamat belajar.